Oke, kita mulai sesinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan lanjut bahasan untuk mata kuliah APSI. Kita akan lanjut pembahasannya. Hari ini kita akan masuk ke salah satu tahapan, tahapan dari pengembangan sistem. Dari yang kemarin SDLC ya, yang sudah mungkin dipelajari secara sinkronus, bahwa ada kurang lebih 4 tahapan yang akan dilakukan di mata kuliah ini, yaitu planning atau perencanaan, kemudian analisa, kemudian desain atau perancangan, dan implementasi. Nah, untuk sesi kelima ini spesifik kita akan bahas ke topik yaitu sistem planning atau perencanaan sistem. Oke, nah di sini sistem planning di sini nanti kita itu kurang lebihnya adalah outputnya itu adalah membuat suatu produk ya, disebut dengan laporan perencanaan sistem. Terkadang disebut juga adalah sistem proposal. Nah, sistem proposal ini nanti berhubungan dengan perencanaan bisnis yang terkait dengan pembangunan sistem informasi yang akan diproyekkan. Jadi di sini fokusnya itu adalah ke bagaimana kita membuat suatu proposal untuk suatu proyek sistem informasi. Jadi kurang lebihnya ketika kita misalkan ditugaskan atau kita ada suatu pekerjaan dalam membangun suatu proyek sistem informasi, misalnya sistem informasi akademik atau sistem informasi koperasi ya. Nah, kurang lebihnya pada fase planning ini nanti fokus ke perencanaan ini yang menyangkut dari kurang lebihnya itu adalah aspek permasalahan apa yang dibutuhkan ya, yang harus diselesaikan, kemudian kebutuhan fisik apa saja, entah itu hardware, software gitu kan, bahkan juga tenaga kerja atau tim yang akan terlibat nantinya dalam proses pengembangan sistem. Itu dalam dokumen perencanaan ini itu sudah harus tersurat dengan jelas. Bahkan sampai ke pendanaan ya yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasinya. Jadi pada akhirnya nanti ingat bahwa proyek suatu sistem informasi ini itu memerlukan suatu sumber pendanaan. Yang mana pendanaannya bisa dari owner dari sistem tersebut ya. Baik itu kalau ownernya secara personal, pribadi, atau secara korporat. Nah di sini, bagaimana suatu pengembangan sistem itu bisa disetujui itu seandainya bahwa dari hasil kajian kebutuhan sumber daya, hardware, software, tim, dan penjadwalan dan dana yang dibutuhkan itu disetujui oleh dari unsur pimpinan atau unsur dari pemilik dari sistem. Itu kurang lebihnya. Nah, sehingga di sini pada tahapan perencanaan ini ya, apa yang harus diidentifikasi dan apa yang harus diprioritaskan. Yang jelas adalah pertama itu adalah sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Nah, ini mesti mutlak ya. Jadi ketika kita ngebangun sistem perpustakaan dengan sistem akademik, tentu itu berbeda. Ya, secara apa? Sistem yang dikembangkan. Atau kita misalkan ngebangun sistem ujian online misalnya, atau sistem PAP online, itu jelas sistemnya berbeda. Tapi kalau dari sisi tahapannya kurang lebih sama. Semua sistem tersebut itu hanya berbeda dari sisi apa sistem yang akan kita kembangkan. Nah, termasuk sasaran yang ingin dicapai ini adalah tergantung dari apa yang ditemukan ya dari permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi bisa saja kalau dalam kasus sistem PMB itu kebutuhan akan informasi itu menjadi hal yang paling utama. Tapi kalau dalam sistem ujian online justru adalah kontrol dari sisi aplikasi atau keamanan dari informasi itu yang menjadi sasaran yang ingin dicapai. Jadi karena sistemnya berbeda, otomatis sasaran yang dicapainya pun bisa berbeda. Nah, tapi dari kesemua itu ya sama-sama nanti mesti dinyatakan dalam proposal itu adalah jangka waktu pelaksanaan.
Jadi kalau Anda mau membangun sistem itu mesti terukur dan terencana. Berapa lamanya? Gitu. Apakah dalam hitungan bulan, berapa bulan? Kalau dalam hitungan misalkan hari, ya berapa hari? Anggaplah Anda melakukan proyek suatu pembangunan jalan, irigasi, itu pasti biasanya ada seperti itu ya, yang namanya proyek itu. Ada jangka waktunya, berapa harinya atau berapa lamanya. Ada dananya yang digunakan untuk kebutuhan ya pengembangan tersebut, dan juga siapa tim pelaksananya. Karena nanti yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan dari pembangunan sistem tersebut itu siapa, dan dana yang digunakannya berapa. Nah, konteksnya di sini ya kalau dalam tahap perencanaan. Ya. Jadi dalam penjabaran kemarin mungkin di slide sebelumnya di pertemuan keempat, di sini fokus planning itu perencanaan itu adalah pertama itu adalah kita harus mendefinisikan masalah secara jelas. Saya membangun sistem ujian online. Apa sih masalah-masalah dari sistem ujian online itu sehingga harus dikembangkan sistemnya? Itu harus dijawab. Kemudian ketika kita mulai akan membangun sistem tersebut, ya mengembangkan sistem tersebut, nah tahapannya kan disebut dengan SDLC. Nah SDLC itu saya pakai yang berapa tahap? Apakah yang 4 tahap, planning, analisis, desain, implementasi, atau yang 5 tahap, atau yang 6, atau yang 7, itu silakan. Nah, yang penting di sini akan ditetapkan karena itu sebagai acuan nanti. Dari tahapan tadi nanti akan muncul aktivitas-aktivitas yang lebih rincinya. Misalnya kalau aktivitas perancangan atau desain, kan nanti kita akan bagi lagi, misalkan ada desain aplikasi, desain antarmuka, desain database, desain dari jaringan, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian tiap aktivitas tersebut dijadwalkan sehingga nanti kelihatan rundown-nya gitu, dari mulai awal sampai selesai, tergantung metodologi SDLC yang dipakai. Salah satunya bisa menggunakan Gantt chart atau diagram Gantt, atau Gantt, atau bahkan juga mungkin diagram PET ya, kalau Anda mau menggunakan diagram PET. Kemudian jangan lupa bentuk tim, siapa tim, karena nanti di sini ada aktivitasnya. Misal tadi aktivitas desain aplikasi. Nah, siapa tim yang bertanggung jawab untuk mendesain aplikasi dan mendesain misalkan antarmuka. Dan tentukan juga job desk. Tuh. Keempat, hitung anggarannya, biaya ya. Jadi jangan dilupakan bahwa setelah kita punya jadwalnya, ternyata sistem yang akan dibangun itu misalkan selama 60 hari atau 2 bulan atau 60 hari. Nah, berarti perhitungkan anggaran biayanya habis berapa tuh. Apa aja komponen untuk anggaran dan biaya. Nanti kita lihat. Terakhir adalah melakukan analisis kelayakan, baik dari sisi teknis, ekonomis, organisasi, dan dari aspek hukum. Itu ya. Nah, sehingga kalau ini semua dikumpulkan dokumen-dokumen ini, masalahnya apa, tahapannya apa, timnya siapa, biayanya berapa, kemudian hasil analisis kelayakan. Nanti ini akan membentuk yang namanya sistem proposal. Nanti sistem ini ya disampaikan ya ke owner sistem, direview, disetujui. Kalau disetujui ya udah mulai proses pengembangan. Kalau tidak, misalkan anggarannya nggak cukup, bisa, atau misalkan ternyata timnya nggak mumpuni, atau hasil kelayakan tadi lah, misalkan ternyata kan tidak layak, otomatis sistem tersebut ditolak, gitu, tidak terjadi pengembangan sistem. Jadi sekali lagi bahwa pengembangan itu sendiri gitu ya, dimulai pada saat planning gitu. Di passing inilah nanti muncul proposal gitu. Makanya terkadang bisa jadi bahwa ya sering disebutnya project awal planning itu. Artinya disinilah menentukan dilanjutkan atau tidak. Walaupun biasanya itu adalah pasti dilanjut ya. Karena apa? Karena mempertimbangkan anggaran tadi. Ya, jadi anggaran-anggaran ini nanti disesuaikan biasanya itu sesuai dengan hasil kesepakatan bahwa antara biasanya manajer atau pemilik dari sistem nanti dengan tim developer, sehingga muncul anggarannya seperti apa. Jadi kalau anggarannya terlalu besar, mungkin skopnya dipersempit. Kalau skopnya misalkan terlalu sempit, diperluas, ya anggarannya mungkin akan
bertambah, atau timnya mungkin bertambah lagi. Itu adalah hasil dari sisi perencanaan. Nah, itu kurang lebih gambarannya teman-teman ya yang harus diinikan. Jadi kita masuk ke yang pertama itu ke mengidentifikasi masalah, kita gunakan namanya itu adalah analisis pitches. Ya. Kalau yang belum dengar, analisis pitches itu adalah apa? Nah, ini. Pitches itu singkatan dari performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan services. Jadi kita menilai atau melihat ya, ketika kita mau mengembangkan sistem informasi itu, kalau kita masih bingung, apa sih masalah yang dihadapi, ya, apa sih masalah yang harus diselesaikan, boleh gunakan panduan ini, lakukan business analysis. Baik dari sisi performance-nya atau kinerjanya ya, informasi yang dihasilkan dari sistem yang saat ini, kemudian faktor ekonomi atau sifatnya apa, ada cost atau biaya yang dikeluarkan ya, atau apakah ada kemungkinan keuntungan yang didapatkan dari sistem yang sekarang itu misalkan, apakah ada atau tidak gitu. Dari sisi keamanan, security, control, apakah sistem yang saat ini itu sudah menjamin keamanannya, sudah terjamin ya, keamanannya dari aplikasi, dari jaringan dan sebagainya. Kemudian apakah ada sumber daya yang sudah digunakannya secara efisien, ataupun pelayanan-pelayanan yang diterima oleh user itu sudah maksimal atau belum. Nah, ini bisa dijadikan acuan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan bingung nih, saya mau kerja praktek, kebetulan saya mau ngebangun ya, rencananya itu sistem misalkan rental mobil. Sudah tahu organisasinya ada, dia sudah punya sistem renta di sana gitu. Nah, tinggal ini aja gitu ya, lihat performanya, lihat aspek informasinya, lihat aspek ekonomi atau kontrolnya. Kalau di sana masih muncul di salah satu ini ya, bisa jadi ini enggak semuanya itu misalkan muncul masalah, misalkan performanya oke, informasinya oke, tapi secara ekonomi dia itu nanti boros gitu, ada pemborosan sumber daya, ada pemborosan biaya di sana gitu kan. Berarti di sana secara ekonomi muncul masalah. Nah, itulah nanti yang menjadi alasan untuk pengembangan sistem. Atau secara aspek kontrol yang saat ini itu misalkan masih lemah, sehingga banyak kemungkinan dari kebocoran atau pelanggaran-pelanggaran atau kerugian-kerugian gitu kan yang ditimbulkan. Itu pun bisa jadikan aspek. Nah, di sini nanti teman-teman ya bisa lihat, bisa dipelajari ya lebih mendalam, atau boleh mencari di literatur lain juga. Jadi misalkan nanti saja saya tugaskan misalnya, coba teman-teman sekarang kan sudah melihat sistem terlibat dalam sistem ujian online di STEMITAS. Kira-kira analisis nih dari sisi performance, informasinya, ekonominya, kontrolnya, efisiensinya, dan sebagainya itu sudah oke atau belum gitu. Ada nggak yang bisa dijadikan permasalahan sehingga dijadikan alasan untuk pengembangan sistem selanjutnya. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Atau teman-teman datang ke suatu organisasi, lihat di sana, kemudian lakukan analisis pitches. Nah, ini dilakukan di awal teman-teman, sehingga ini menjadi nanti acuan ya ketika mengembangkan sistem itu. Nah, ini dasar-dasarnya. Itu ya saya kira ya, untuk kita untuk mendapatkan apa, untuk mengidentifikasi masalah apa aja gitu. Nah, nanti di sini ada detailnya ya teman-teman, misalkan performance biasanya itu terkait masalah kinerja ya, itu kinerja. Misalnya jumlah produksi atau jumlah transaksi yang harus diselesaikan. Misalnya kalau misalkan di sini bagian pemasaran ya. Kalau misalkan saat ini pencatatannya masih manual, otomatis kan kemudian proses pemasarannya masih offline, masih secara konvensional datang langsung. Otomatis kan bisa jadi kalau untuk mengumpulkan data itu lebih lama. Nah, gimana kalau sistem kita online sehingga bagian pemasaran itu dia bisa bekerja secara online. Atau ada bagian transaksi kasir ya. Kasir karena sistemnya saat ini itu misalkan ya ternyata performanya itu lambat gitu. Satu orang bisa ditangani transaksi 2 menit. Berarti kalau 20 orang harus butuh berapa?
40 menit gitu. Nah itu termasuk sudah performanya udah bagus atau belum gitu. Jadi dilihat dari sisi bagaimana performanya gitu ya, atau waktu tanggap terhadap keterlambatan data-data transaksi misalkan kalau ada transaksi satu ngedelay ke transaksi yang lain, nah itu berarti performanya itu jelek. Atau sistem misalkan secara aplikasinya misalkan ketika untuk login aja misalkan ya mahasiswa mau login ke sistem ternyata loadingnya lama, atau untuk mengerjakan soal ternyata pada saat perpindahan soal itu lambat prosesnya, itu kan waktunya mengurangi durasi dari waktu pengerjaan, itu berarti performanya itu dikatakan nggak bagus. Jadi boleh teman-teman melihat performa itu adalah dari sisi aplikasi sistem yang saat ini itu apakah sudah performanya bagus atau belum, ukurannya apa ya tadi transaksinya, waktu tanggapnya, kemudian apakah ada kendala-kendala ya yang menghalangi ya terjadinya transaksi gitu kan, dari sisi performa, dari sisi di situ aplikasinya, jaringannya atau servernya atau apapun itu. Nah, bisa diukur gitu. Sehingga nanti kita bisa dari sisi performa kita mengusulkan mana. Kita bisa mendeklarasikan bahwa saat ini sistem yang berjalan itu terkadang pada saat user banyak itu sering terjadi crash atau ngehang. Nah, itu kan kita bisa mengukur crash atau ngehang itu gara-gara apa? Gara-gara kita ukur ternyata performanya itu mengakibatkan tadi lambat gitu. Loading gitu. Itu ya informasi performa. Informasi ini biasanya dari sisi apakah ketika kita butuh informasi itu informasinya ada atau tidak. Terus kalaupun ada, apakah relevan tidak gitu. Sesuai kebutuhan tidak gitu. Jangan-jangan hanya menampilkan informasi data barang aja total item, ada nggak informasi rekapitulasinya yang lebih kompleksnya, terus kenaikan grafik dan sebagainya gitu. Kemudian ketika kita butuh waktu, apakah dapat didapatkan sesuai tepat waktu atau tidak, atau jangan-jangan lambat gitu. Ketika kita butuh laporan, nanti dikasihnya besok, padahal butuhnya hari ini gitu. Nah itu dari sisi informasi ya teman-teman, yang mungkin ketika teman-teman menilai suatu ini bisa. Oke, sebentar izin ya. Itu ya, jadi beda ya. Performa berarti arahnya itu performa itu ke kinerja sistemnya gitu. Ya, ketika diakses, ketika transaksi, ketika apa. Informasi fokus ke output dari yang dihasilkan dari sistem gitu. Bahkan kalau di sini ke data pun, misalkan ketika data ditangkap berlebihan, misalkan ketika misalkan gini teman-teman, ketika misalkan daftar ke sini disimpan datanya, pada saat daftar jadi anggota ini misalkan direkap lagi data, disimpan lagi datanya, sehingga di sini disimpan data, di sini disimpan data, sehingga itu berulang-ulang gitu. Yang bahkan nanti kalau datanya berbeda itu tidak jadi akurat. Nah, terkadang ada sistem yang seperti itu gitu. Nah, itu pun kalau dirasa menjadi sesuatu yang bermasalah, ya itu mungkin secara informasi berarti ada aspek yang bermasalah. Makanya teman-teman kalau lihat, saya sering uji KP, ya ngebimbing KP, rata-rata masalahnya di sana sih. Performa sistem yang manual sama informasi dari sistem yang manual itu tidak jelas gitu. Tidak lengkap gitu kan, kurang cepat, bahkan tidak ada pelaporan dan sebagainya, karena fokusnya ke sini. Nah, kalau dari sisi ekonomi ini menyangkut ke biaya ya, cost saat ini yang dikeluarkan atau potensi keuntungan. Nah, kalau yang kemarin itu berarti ingat ya dalam kemarin bahwa latar belakang mengembang sistem itu kan masalah. Kalau nggak masalah itu adalah opportunity dan directive. Opportunity bisa jadi di sini. Kita sudut pandangnya melihat misalkan dari aspek ekonomi biaya misalnya. PMB sekarang kalau untuk ujiannya itu, kalau dulu berarti biayanya itu harus ada biaya cetak soal, biaya lembar jawaban, terus biaya pemeriksaan. Nah itu kan biaya-biaya. Nah ketika itu kita mau dirasa biaya itu terus tiap tahun berulang, kenapa enggak misalkan kita itu ada di sini kita
kembangkan sistemnya ke online sehingga nanti nggak mesti nyetak soal, nggak mesti nyetak jawaban, nggak mesti meriksa jawaban karena sudah semua otomatis by system. Artinya di sana kita biaya yang dulu dengan nanti ada potensi kedepannya itu akan dikurangi biayanya. Bahkan kalau misalkan secara benefitnya, kalau sistem yang lama itu, yang daftar itu yang adalah orang-orang yang sekitar, kalau dengan sistem online kita bisa mendapatkan pangsa pasar baru, mungkin mahasiswa yang dari jauh-jauh pun bisa ikut daftar. Kalau dari sisi penjualan pun pemasaran kita bisa lebih luas, dan juga bahkan pesanan-pesanan yang dulu tidak bisa dilakukan secara online, sekarang bisa online, artinya bisa meningkat. Artinya ada potensi benefit yang tinggi. Nah, ini dari aspek ekonomi gitu. Terkadang ini pun salah satu gitu kan jadi acuan di bagian permasalahan. Saat ini sistem lama itu tidak bisa mengcover transaksi dari luar kota. Nah, sehingga nanti dengan sistem yang baru kan otomatis akan lebih potensinya lebih tinggi. Oke ya, kontrol. Nah, beda ya. Jadi P untuk performance, I untuk information, E untuk ekonomi, C untuk kontrol. Kalau kontrol menyangkut ke masalah ke keamanannya gitu. Kontrolnya lemah, misalkan kejahatan, misalkan ya tadi misalkan yang sistem absensi sekarang itu kan masih ditulis tangan, jelas lah. Mungkin secara kontrol sulit ya membedakan mana yang tepat waktu dan yang tidak gitu. Karena data hari ini pun misalkan bisa aja ditulisnya kapan. Tapi kalau by system nanti kan ketika kita input sidik jari itu kita nggak bisa ngotak-ngatik waktunya misalnya. Ya, atau misalkan bagaimana mengenali terjadinya pelanggaran misalkan akses yang tidak berwenang. Gitu. Kalau ada user password, ada pengaturan username, sehingga nanti antara yang masuk dengan yang tidak berhak itu nanti bisa kontrolnya diperkuat. Gitu. Security-nya bisa ditekan, gitu. Termasuk aturan dari privasi dan sebagainya. Nah, ini aspek kontrol ya teman-teman. Nah, silakan ya, mungkin termasuk pembatasan misalkan dari input data, gitu. Misalkan menginput bagaimana mengurangi potensi kesalahan karena kontrol misalkan gini, apakah pengikut yang input kode pos itu kita itu kan namanya kode pos itu 5 digit gitu. Tapi kenapa di sistem yang lama itu nggak dibatasi gitu. Sehingga orang bisa ngetik kode pos 8 digit. Atau nomor HP cuma 7 digit bisa tersimpan. Atau tanggal lahir yang tidak wajar gitu kan. Misalkan ketika memasukkan mahasiswa baru daftar mahasiswa tahun 1100, 1200 itu masih bisa masuk ke sistem gitu. Nggak ada pembatasan. Nah, tapi kontrolnya lemah di sana. Nah, saya kira ini contoh-contoh ya, performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi. Nah, ini menyangkut indikator itu misalkan penggunaan dari orang, mesin, komputer, misalkan gini ya. Efisiensi sumber daya, apakah saat ini itu sudah dilakukan atau belum gitu ya. Baik dari sisi orangnya, mesinnya gitu kan. Kemudian informasi yang dihasilkan berlebihan, misalkan sekali nyetak berapa rangka itu sudah perlu atau belum gitu. Ya, efisiensi misalkan memang lebih ke apa ya, kalau ekonomi ke faktor ekonominya, efisiensi itu ke faktor kerjanya gitu ya, ke faktor misalkan output yang sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin. Misalkan kayak gini lah, misalkan kalau dulu misalkan secara ekonomi ya, misalkan tiap akhir semester bagian prodi itu harus cetak KRS, KHS, jadi harus KHS itu dicetak gitu kan. Nah, oke, secara ekonomi mungkin dirasa nggak masalah, tapi secara efisiensi itu jadi kerjaan gitu. Kerjaan bagi siapa? Bagi seorang bagian jurusan gitu. Kan tiap ini setelah dia input data harus nyetak kartu, atau dia harus nyetak kartu, harus dia nyetak di akhir juga harus nyetak nasib nilai atau KHS gitu. Kartu hasil tadi. Nah, dengan konteks sekarang sistem yang baru ketika dikembangkan, misalkan kita buat sistemnya itu mahasiswa bisa nyetak sendiri kartunya gitu. Artinya apa? Nggak ada dari sisi waktu, dari sisi ini sumber daya itu nggak mengerjakan pekerjaan yang berulang. Gitu. Ataupun mahasiswa nggak perlu nyetak
kartu minta nilai tinggal dilihat aja di sistem langsung. Gitu. Kalau mau cetak sendiri. Gitu. Jadi nggak mesti dilakukan secara sumber daya oleh yang terbatas tadi oleh ini. Jadi itu nggak efisien. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya kayak sekarang aja kan, contohnya mohon maaf gitu kan, kita terlibat dalam proses vaksin gitu kan. Nah kita pun kalau sudah divaksin, data kita itu ada gitu. Nggak perlu dicetak, kadang nggak perlu, saat tidak buka aplikasi selesai gitu, di-scan kan gitu. Kita nggak perlu untuk yang tidak efisien, melakukan hal yang tidak efisien gitu. Sehingga material yang dibutuhkan atau usaha yang dibutuhkan itu tidak terlalu berlebihan, karena apa? Sesuai kebutuhannya aja gitu. Jadi konsep sistem informasi itu mengurangi paperless. Nah itu untuk apa? Untuk efisiensi kerja salah satu. Termasuk misalkan kalau dulu ya, bayangkan pekerjaan diharuskan oleh seorang kasir, dia harus nyetet order, ngitung order gitu, kemudian ngitung ya lagi ordernya, kemudian kalkulasi, terus buat laporan gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu bisa digantikan oleh sistem gitu. Yang dulu dilakukan oleh manual, oleh kasir, oleh kita sebagai oleh manusia, sekarang enggak gitu. Sama ya dengan dosen misalkan ya, dulu harus meriksa nilai dan sebagainya. Kalau tadi ekonomi itu dari sisi biayanya ya, ini dari sisi kerjanya gitu. Saya harus meriksa buat soal, meriksa jawaban, merekap. Sekarang kalau by system sudah tinggal masukin semuanya, ketika ada proses semuanya nanti nilai udah muncul otomatis. Itu lebih efisien. Nah, apalagi yang S, ini malah service. Ya, kualitas dari sistem dari sisi apakah mudah dipelajari atau tidak sistem tersebut. Gitu. Jadi ketika sistem yang saat ini itu misalkan proses ujian, proses pendaftaran, apakah tidak mudah digunakan, apakah canggung, apakah fleksibel, apakah hasilnya akurat atau tidak, konsisten atau tidak. Nah ini menyangkut ke layanan biasanya. Ya. Ini menyangkut ke layanan apa yang harus diberikan oleh sistem. Nah, saat ini itu dirasa mudah tidak. Nah terkadang ini pun bisa jadi munculnya alasan untuk pengembang. Ketika teman-teman menilai suatu services atau layanan ya sistem yang saat ini ternyata misalkan ribet sistemnya, atau bahkan tidak mudah dipelajarinya, susah gitu kan, tidak menarik atau tidak peletakan dan sebagainya kurang bagus misalnya, itu bisa jadi alasan juga ketika sistem itu harus dikembangkan. Ya kan di sana kalau misalkan tidak sesuai berarti muncul masalah. Itu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman mungkin boleh berlatih dari sisi analisis species ya. Nah, bagaimana menilai ada potensi masalah di sana berdasarkan indikator dari PIJ. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan terkait ini analisis spesies? Mangga, silakan. Barangkali teman-teman kalau sudah pernah mendengar ini atau bahkan mungkin baru mendengar istilah analisis ini, gitu kan? Silakan, mangga. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, mangga, silakan. Izin bertanya tentang komponen yang tadi, Pak. Jika salah satunya memenuhi gitu, Pak, terpenuhi gitu, apakah komponen lain harus dijalankan juga atau gimana, Pak? Oke, terima kasih ya. Tadi PIH itu ya, itu salah satu indikator ya. Jadi kalaupun misalkan memenuhi atau tidak, mau ada satu atau semuanya, itulah memunculkan di sana berarti sistem yang lama itu ada masalah gitu. Jadi di sana mungkin fokus kan bahwa perencanaan itu nanti kita akan ke memahami masalah ya, apa aja masalahnya gitu. Jadi mungkin ketika teman-teman di sini misalkan dengan satu kasus yang sama, misal gini, teman-teman mau mengukur misalkan sistem penjualan lah ya. Mau sistem penjualan misalkan ada teman-teman pilih 3 organisasi di toko A, toko B, toko C. Misalkan dengan pendekatan Pisces di sini, misalkan ya, ketika di toko A mungkin di performanya itu bagus, tapi informasinya yang jelek. Gitu. Yang lainnya misalkan bagus. Di toko B mungkin teman-teman melihat misalkan performanya
kurang bagus, informasinya nggak bagus, kontrolnya nggak bagus, tapi dari sisi services ekonomi dirasa menurut organisasi itu udah bagus gitu. Jadi bisa jadi berbeda ya dari sisi tiap organisasi. Nah, mengacu ke tadi, apakah kalau satu aja itu sudah cukup jadi alasan? Menurut saya itu iya, ya satu aja itu sudah cukup menjadi alasan dan cukup menjadi fokus gitu ya. Fokus dari misalkan ke pengembangan sistem ada masalah di sana. Nah, apakah yang lain harus dilakukan? Justru ya, nah inilah bahwa yang analisis di sini itu untuk membantu kita. Gitu. Kalau kita misalkan hanya melakukannya sebagian, misalkan tadi misalnya, kita fokus ke performance sama informasi, tapi security-nya kita nggak analisis gitu kan di sistem yang lama. Nanti ada potensi gini ya, ketika sistem udah dikembangkan, karena kita fokus ke performance-nya sama ke fokus ke informasinya, mungkin setelah dikembangkan selesai, sistem yang baru itu secara performa udah bagus, secara informasi sudah sesuai kebutuhan, tapi kita lupa gitu faktor security-nya gitu, misalkan entah itu misalkan dari sisi manajemen password, dari sisi misalkan pembatasan input, output dan sebagainya, sehingga nanti akan muncul lagi masalah gitu. Makanya di sini ya berarti yang paling pas yang gimana, semuanya lakukan gitu. Ya, ketujuh ini lakukan, walaupun mungkin bisa jadi ya jangan selalu berharap bisa gini. Anda fokus di yang 7 itu yang di aspek security, ini semuanya security itu nggak ada masalah. Pokoknya saya harus nyari nih di aspek security itu yang bermasalah. Itu jangan seperti itu gitu. Tapi lakukan aja gitu. Walaupun nanti pada akhirnya kita punya kesimpulan bahwa oh ini secara aspek informasi semuanya sudah didapatkan nih gitu. Jadi jangan diangkat yang informasinya, tapi angkat yang lain gitu. Tapi harus dilakukan ya, harus dilakukan semuanya. Itu mungkin jawabannya. Ya, Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Atau barangkali ada mau punya case study, mangga silakan. Karena ya justru yang saya khawatirkan itu gini teman-teman itu kayak nanti kerja praktek, sering ya terjadi. Teman-teman kerja praktek. Permasalahan itu kan kalau kita analogikan ketika kerja praktiknya itu adalah ngebangun aplikasi bisnis, database ya, transaksi bisnis yang disimpan ke dalam database, sama-sama ngebangun sistem informasi. Terkadang bingung gitu, masalahnya apa gitu, yang harus diselesaikannya gitu. Sehingga kalau di awal aja udah bingung, nanti apalagi nanti gitu, solusinya apa gitu. Ya kalau di permasalahannya aja udah bingung gitu, apa sih masalahnya ya sistem yang di KP saya itu, sehingga nanti yang mau dibangun itu juga nggak tahu gitu. Itu yang dikhawatirkan seperti itu gitu. Makanya kan kenapa latar belakang iman sistem itu diawalinya itu adalah harus memahami tadi entah aspek masalah atau aspek tadi opportunity kayak ekonomi gitu kan. Mungkin secara saat ini dirasa secara cost nggak apa-apa lah, segitu mah dianggap nggak boros. Tapi mungkin ada potensi tadi, misalkan kalau sistem kita nggak online, ibu perkembangan pelanggannya itu bisa stagnan gitu. Yang mengandalkan ya kalau toko Tasik ya di toko Tasik aja pelanggannya gitu. Tapi kalau ibu online kan toko ibu bisa mendapat pelanggan yang dari luar Tasik. Nah itu nggak dari sisi ekonomi juga, tapi dari faktor benefit gitu. Opportunity di sana mainnya gitu. Jadi istilah problem itu masalah opportunity mendirective, ingat itu kembali ke sana. Jadi jangan melihat bahwa selalu masalah itu kerugian gitu. Potensi tidak dapat keuntungan juga itu adalah satu hal yang dikatakan di sini itu adalah dalam bisnis itu adalah berarti ada potensi kehilangan benefit. Ya itu mungkin jadi masalah nanti pada akhirnya. Bisa lebih ke opportunity dari teknologi. Nah, sering-sering teman-teman menganalisa ya seperti itu sehingga nanti saya terkadang ya tadi gitu, teman-teman bikin aplikasi yang nggak tahu masalahnya apa gitu. Jangan selalu berkutat gini teman-teman. Pak, sistem di sana yang lama masih manual. Terus karena saya sudah belajar coding, saya belajar pemrograman, saya buatkan aplikasinya aja gitu. Yang penting dari awalnya manual, sekarang buatkan aplikasi, selesai gitu. Bukan itu esensi. Ya. Bukan esensi bahwa Anda hanya tadinya manual buatkan aplikasi sekarang jadi berbasis program berbasis database misalkan. Bukan itu sebenarnya esensinya. Itu hanyalah satu prosesnya ya gitu.
Tapi esensinya itu adalah masalahnya apa, kemudian nanti dari tujuan yang akan menyelesaikan masalah, dan sehingga nanti di kesimpulan di akhir terjawab masalahnya gitu. Nah sering yang nggak sampai seperti itu gitu. Padahal contohnya mudah sekali, misalnya gini, sistem yang lama nggak ada pelaporan, misalkan nggak ada laporan Pak, laporan stok barang nggak ada, laporan keuntungan nggak ada, laporan kerugian kalau rugi laba rugi nggak ada, terus laporan misalkan grafik penjualan pelanggan nggak ada, itu kan dinyatakan sebagai masalah. Sehingga nanti kalau teman sudah tahu, oh berarti itu aspek informasi, banyak laporan, banyak informasi yang tidak dapat ditunjukkan di sistem yang lama. Sehingga dengan pengembangan sistem nanti di akhir, teman-teman akan fokus buat aplikasi itu. Oh dulu ketika di pencatatan masalah nggak ada stok barang, berarti sekarang gimana caranya ada stok barang, laporan stok harus ada. Nah dibuatkan di aplikasi. Sehingga nanti pada saat aplikasi selesai dibuat, sistemnya bisa memberikan informasi. Mana laporan stok barang, mana laporan keuntungan, mana laporan misalkan piutang di mana aja misalnya, itu bisa muncul gitu. Karena tadi kita dalam pada saat kita menganalisis masalah dari sistem yang lamanya gitu, sehingga itu nanti akan dibantu oleh aplikasi gitu. Seperti itu ya. Jadi fokus buat teman-teman harus bisa menganalisis masalah gitu. Enggak ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Jadi intinya, karena teman-teman nanti sebagai mungkin berpikir sebagai sistem analis di sini, gitu. Perkuatlah memahami itu. Jadi jangan hanya sekedar gaya-gayaan, bikin aplikasi selesai. Jangan-jangan setelah aplikasi selesai dibuat malah muncul masalah baru, gitu. Masalah lama nggak terselesaikan, muncul masalah baru. Gitu. Maka di sini konteks masalah di sini itu adalah kesepakatan sebenarnya gitu. Hasil analisa tadi masalah oleh seorang tim developer dengan mungkin siapa, dengan tim owner. Karena bisa jadi mungkin dirasa bagi itu nggak masalah ya, nggak dikatakan masalah gitu. Yang dikatakan masalah itu adalah hasil dari misalkan analisis kita disampaikan dan diutarakan ke owner, dari owner tersebut ini masalah bukan sih bagi owner gitu. Sama halnya dengan gini misalkan. Teman-teman mau buat rumah gitu kan, kita itu konsultan ya. Nah, kita udah menganalisis nih, ini tanahnya lokasinya gini, ini seperti ini, bahan yang bagus seperti ini harusnya seperti itu. Tapi ketika kita dikomunikasikan dengan owner, itulah yang jadi dibangun. Gitu. Jadi kesepahaman istilahnya. Gitu. Karena apa? Kalau ngebangun sistem yang sempurna, wah itu butuh proses gitu. Bahkan terkadang kenapa ada pengembangan yang misalkan sekarang fokus ke ini dulu, nanti nextnya itu pengembangin ininya, gitu. Nextnya ngembangin itu, makanya agreement di sana ya menginikan gitu. Tidak akan semua selesai dibangun, gitu. Langsung full gitu kan, karena itu butuh sumber daya makin besar, butuh penjadwalan makin lengkap, dan butuh proses yang makin banyak juga. Gitu. Oke, nah paling tidak di sini teman-teman sudah paham bahwa apapun sistem yang mau dikembangkan, gitu kan, jelaslah dulu permasalahannya. Kalau tidak, ya kita nanti hasilnya adalah useless. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu masalahnya, nah apa yang harus dilakukan itu di fase planning itu adalah tetapkan tahapannya. SDLC apa yang akan kita pakai? Apakah mau pakai SDLC yang ini, yang 4 tahapan yang kemarin, yang planning, atau mau pakai literatur manapun itu juga silakan. Bagi saya itu satu hal pilihan dan satu kebutuhan yang mungkin hasil pertimbangan yang berbeda. Misal ini saya pakai yang 4, nah tetapkan yang 4-nya termasuk aktivitas di dalamnya gitu. Nah nanti ini akan kita jadwalkan. Misal kalau desain kita merancang apa aja, nah, ini berarti aktivitasnya apa aja. Kalau planning kita aktivitasnya apa saja. Kalau kita pakai yang ini harus dipahami bersama, disepakati bersama. Nah nanti apa teman-teman ya, misalkan nanti setelah ditentukan tahapannya,
pilih metodologi yang paling pas, apakah itu waterfall, apakah itu prototyping atau scrum ya, atau apapun namanya gitu. Itu adalah salah satu cara ya melaksanakan tahapan tadi gitu kan. Tapi gaya itu tergantung kebutuhannya. Nah, nanti di sini kita gambarkan dalam bentuk namanya WBS, Work Breakdown Structure. Buatkan daftar tugas dan durasi pekerjaannya. Sehingga nanti kita akan melihat secara grand design utuh. Salah satunya saya menggunakan Gantt chart. Ya, seperti ini nih. Jadi kita misalkan buat misalkan project, ada fase planning, fase analisis, fase desain, fase implementasi. Ini pakai 5 fase, pakai support misalkan ya di sini. Nah, kemudian masing-masing fase ini tentukan aktivitasnya, define problem, project schedule, gitu kan, pemilihan staff, gitu kan, budgeting dan sebagainya, desain apa aja, implementasi apa aja. Nah, ini itu kan kita tentukan, ya, nggak dibayang-bayang gitu, nggak di apa ya, nggak kayak misalkan Anda ngebangun apa sebagai gini, Anda kayak contoh di sini yang mungkin di sini ya ngebangun jangan lah. Anda ngebangun jualan apa aja, mau bikin apa, mau produksi apa lah ya, proyek ngebangun cimol gitu kan. Anda kan pasti ada tahapannya gitu. Gak mungkin tiba-tiba Anda langsung datang ke dapur terus langsung tiba-tiba langsung panaskan minyak gitu. Saya kira enggak gitu. Anda ngebangun cimol aja kan mungkin ada apa? Pertama itu apa? Perencanaan dulu, eksekusi, terus misalkan pengepakan. Itu Anda pasti buat tahapan gitu. Pemilihan bahan, kemudian nyiapin bahan, setelah itu apa, ada penggorengan. Jadi Anda diukur tuh, sampai ada timeline-nya kayak gini, itu timeline-nya. Nah, terkadang Anda harus mulai belajar yang kayak gini, ini harusnya dipelajari di mata kuliah manajemen proyek. Anda ngebangun rumah aja, Anda bisa buat contoh seperti ini ya gitu. Kan nggak tiba-tiba ngebangun rumah itu langsung pasang keramik gitu, beli keramik pasang keramik kan enggak. Tapi apa dulu kan, fondasi dulu, kemudian pasang besi dulu, pengocoran dulu, kemudian baru pemasangan tembok, atap dan sebagainya, keramik baru. Nah itu kan tahapan. Nanti digambarkan namanya itu dalam suatu ini namanya Gantt chart. Ini nanti dari sini teman-teman akan kelihatan karena apa? Nanti misalkan gini, Anda mengumpulkan data, gather information, nah, mengumpulkan data butuh berapa waktu? Dijadwalkan. Anda mendesain database, kapan waktunya? Nanti di sini akan kelihatan. Jadi kalau Anda kerja tim akan kelihatan. Ini adalah mengguide kita, mengarahkan kita. Atau ini kalau pakai diagram PET atau CPR. Kalau saya sih sering pakai yang ini, supaya lebih kelihatan gitu tahapan kita. Jadi kalau Anda sebagai seorang programmer aplikasi, Anda kerja di mana kelihatan waktunya. Lihat schedule yang sudah dibuat. Ini di schedule itu bukan asal-asalan, tapi berdasarkan acuan kita. Jadi jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita melebihi waktu tenggat yang dibutuhkan. Ini ya, nah ini contoh. Nah, kalau misalkan beda metode, nanti akan beda ininya. Ini metode phase development iteratif ya dengan metode waterfall, ini beda. Itu ya. Nah, dari tadi kita selesai membuat penjadwalan, kan udah jelas ya berapa waktunya. Jadi mengumpulkan data berapa lama, ini butuh berapa lama. Nah, KP pun sebenarnya Anda bisa buat seperti ini. Anda punya target KP 4 bulan, buat gitu ya. Kapan Anda harus misalkan mengumpulkan data, kapan Anda harus menganalisis data, kapan Anda harus merancang ini. Anda punya time schedule, itu bagus loh Anda buatkan seperti ini gitu. Cuman jarang yang menggunakan. Karena Anda ya kerjanya ya semaunya biasanya gitu. Padahal kalau project itu ya jelas. Nah, kemudian project aktivitas di sini, misalkan tadi ya, misalnya di sini ada fase perencanaan, ada fase desain aplikasi, desain user interface, desain database. Itu siapa yang melaksanakannya? Kan gitu caranya. Siapa yang mengerjakannya? Maka di sini ada timnya. Struktur tim dan job desk. Projectnya, analisnya, desainnya, programmer, tester, dan dokumenter.
Jadi kalau misalkan SEM analis nanti ada tim lagi, mah nggak boleh desain, nanti ada tim lagi buat lebih bawah, mah nggak. Ini satu contoh ya. Ini contoh dan bisa diadopsi, bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Sehingga nanti masing-masing punya tanggung jawab. Misalkan project manager dia apa aja tugas, SEM analis apa aja kerjanya. Sampai ke tester, nah, apa aja, dokumentasi apa aja, programmer apa yang dia di sini dibuat. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, muncul nanti penggajiannya, anggarannya, ya. Anggaran di sini apa? Lihat di sini. Upah gitu kan. Gimana ngitung programmer upahnya? Gampang, lihat aja misalkan programmer berapa orang. Lihat di sini di jadwal, dia kerja berapa lama, programmer tahu dia kerja 2 bulan. Misalkan ini programmer. Nah, programmer itu konstruk software itu dari mulai bulan Juni sampai Agustus, misalkan 3 bulan misalkan. 3 bulan. 3 bulan dia kerja. Sebulannya berapa? Nah, tinggal hitung aja. Per bulannya berapa? Muncul nanti alokasi anggaran. Tinggal nanti muncul rincian biaya. Biaya upah sekian juta, biaya pengadaan hardware kalau ada printer yang dibeli, ada hardware, ada kertas, ya, baik ada misalkan tinta, ada komputer, server, jaringan. Berapa harganya? Software lisensi yang dibeli berapa? Gitu ya. Termasuk ada alat-alat kalau sewa internet pasti itu diperhitungkan sehingga nanti muncul angka berapa sih total biaya pengembangan sistem, misalkan 200 juta itu jelas gitu, nggak diterawang-terawang apa, dilihat diraba di terawang enggak gitu. Kita mau butuh hosting yang berapa giga, butuh domain berapa lama, atau kalau cloud butuh kapasitas berapa sewanya, nanti dihitungkan di sini, nanti muncul ke biaya ini. Jadi sama teman-teman pun kalau KP itu sebenarnya kalau dua sebuah project itu kira-kira butuh berapa biayanya kan keukur gitu. Kalau teman-teman disuruh bikin aplikasi ini penjualan coba berapa lun, ukur kayak gininya gitu. Nah terakhir sebenarnya, nah ini adalah kalau sudah ini sudah jadi proposal ya, jadi proposal ada biayanya, anggarannya, ada jadwalnya, ada timnya dan sebagainya. Nah, dilakukan juga yang namanya adalah analisis kelayakan. Di sini nanti fungsinya itu nanti secara teknis, secara operasional hukum kita menilai ini layak nggak dibangun sistemnya. Ini adalah hasil nanti ketika proposal yang dikasihkan ke owner atau ke manajemen, kemudian kita ditimbang kelayakannya. Menurut aspek kita gitu. Ini secara ekonomi nanti ada banyak yang dibeli, siap nggak? Secara misalnya nih kita lihat secara teknis ya, ini nyangkut teknologinya ada tidak? Apakah dapat integrasi tidak? Dapat dikonversi tidak? Ada nggak orang-orang ahli IT-nya? Kalau nggak ada berarti nanti harus ada orang IT support-nya. Siap tidak organisasi menyediakannya? Kalau nggak siap berarti secara teknis nggak siap. Kalau teknologinya nggak ada berarti kemudian teknologinya nggak ada, kemudian mau nggak nanti mengupgrade teknologi? Kalau organisasinya nggak mau, berarti secara kelayakan itu nggak layak. Gitu. Nggak muncul rekomendasi ini. Saat ini nggak punya server, nanti sistem yang baru itu perlu server. Nanti kan ditanya, harus beli server, Bapak siap nggak beli server? Kalau nggak bisa, nanti alternatifnya bagaimana? Nanti nggak layak, supaya jadi layak. Operasional ini menyangkut masalah orang-orang ya, individunya ya, orang organisasi, apakah nanti dia skillnya punya nggak, misalkan orang-orang biasanya itu nulis tangan, sekarang harus ngerti ke komputer, gimana, harus ada pelatihan atau tidak? Kalau harus berarti siap nggak, atau mau diganti nggak orangnya? Kalau nggak mau diganti berarti harus ada pelatihan, berarti siap nggak pelatihan? Kalau nggak siap, mau menerima, bagaimana rekrutmennya? Ini diatur di sini. Dianalisis gitu kelayakan. Secara hukum, misalkan tadi ya harus ada hardware yang dibeli, software yang dibeli, nanti itu legal tidak? Apakah itu original tidak? Jangan-jangan bajakan, itu nanti dikatakan secara hukum nggak layak. Aspek di sini ya, gitu. Jadi harus betul-betul memenuhi aspek tadi kelayak hukum, bahkan secara ekonomi nanti menghasilkan keuntungan atau tidak, ROI-nya gitu ya. Kalau orang-orang ekonomi di sini ngukur ini, orang manajemen ngukur ini. Oke, sehingga teman-teman ya, nanti teman-teman output dari mata kuliah ini itu yang sesi ini adalah bisa membuat proposal pengembangan.
Jadi kalau teman-teman mau misalkan nanti saya tugaskan buat satu proposal proyek pengembangan sistem, isinya ini semua. Ya, isi di sini adalah apa? Dari cakupan sampai mata kuliah yang perencanaan di sini. Judul proyeknya apa, latar belakangnya, masalahnya apa nah di sini. Belum tahu masalahnya apa, lakukan analisis case. Metodologinya apa? Pilih dari yang kemarin. Tahapannya mau berapa tahap? Mau pakai waterfall atau mau pakai phase development atau pakai prototyping gitu. Itu kayak kebutuhan. Timnya siapa aja? Nah, Anda butuh apa? Butuh programmer berapa? Butuh analis, butuh desainer apa aja gitu. Itu bisa berbeda ketika Anda bikin aplikasi desktop dengan aplikasi mobile ya kayak Android, iOS gitu. Itu sudah jelas beda timnya. Berapa biayanya, bagaimana penjadwalannya, Anda nanti sudah dalam proposal itu sudah harus muncul. Sehingga kalau misalkan di sini tadi ada siapa Mutakin, kita kelompok Mutakin itu mau bikin sistem ini Pak, saya mau bikin sistem untuk misalkan suatu koperasi sekarang berbasis fintech, jadi koperasinya itu dibuat fintech, misalkan jadi dia nabungnya Pak bisa ini, bisa cek online, bisa ini online gitu. Berapa biaya proyek? Berapa total sistem itu sampai deploy itu berapa biayanya? Diukur pakai ini semua. Oh misalkan habis Pak 20 juta. Oke kita lihat seperti apa proposal. Masalahnya apa dan sebagainya. Itu harus dalam sebuah namanya dokumen proposal. Saya kira itu mungkin ya, di sini ada penjelasan contoh-contoh, saya kira ini bisa dibaca lah ya referensinya. Sehingga hari ini kesimpulan dari saya itu adalah teman-teman di akhir hari ini itu planning itu fokus kepada apa masalah yang harus dipecahkan. Kalau belum paham, lakukan analisis. Kedua, tetapkan jadwalnya, aktivitasnya dan tahapannya, aktivitas dan penjadwalannya. Gambarkan dalam ini. Bentuk tim, ya, job desk-nya sesuai dengan kasus case yang dibangun. Hitung anggaran dan biaya dan lakukan analisis kelayakan. Sehingga nanti muncul belajar namanya sistem pro. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada gambaran dari apa yang kita inginkan hari ini di fase perencanaan, itu yang harus teman-teman persiapkan. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan, mangga. Terkait dengan bahasan yang barusan. Mangga silakan. Kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak sedikit Pak tentang poin yang tadi yang scheduling. Oke, mangga Itu silakan. cara menentukannya ditentukan dengan estimasi pekerjaan atau? Oke, iya betul, estimasi pekerjaan. Misalnya begini, terkadang gini, kalau kita masih baru misalkan dan kita memang tergantung apa ya, misalkan gini, terkadang project itu misalnya gini, bisa jadi Mutakin itu misalkan anggaplah saya itu butuh sistem nih, saya butuh sistem, Mutakin itu pun seorang software host ya misalkan, atau semacam software developer. Tapi saya kasih ke Mutakin itu gini, Mutakin saya punya sistem toko saya atau perusahaan saya butuh sistem, kemudian tapi pengen misalkan 3 bulan itu rilis gitu, atau misalkan 6 bulan itu rilis gitu. Nanti berarti Mutakin itu leluasa gitu, artinya bahwa tinggal atur aja dalam 6 bulan itu berarti sampai harus rilis. Teman-teman Mutakin nanti tinggal susun misalkan dari mulai perencanaan kira-kira butuh berapa minggu, analisis nanti detailnya berapa minggu, misalkan tadi analisis harus ngumpulin data berarti berapa hari gitu kan dan sebagainya. Nah dibuat seperti itu gitu. Kalau kita waktunya leluasa. Tapi kalau kita nggak ada jangka waktu, misalkan kita tinggal ukur aja misalkan kita mau ada pesanan suatu sistem ya, project, kemudian kita tentukan misalkan kita itu untuk sistem ini itu misalnya cukup cuma berapa hari, butuh 60 hari. Tapi kalau sistemnya kompleks misalkan butuh 90 hari. Nah, jadi bisa waktunya itu ditentukan di awal atau waktunya itu tergantung hasil dari perhitungan kita gitu, dari masing-masing aktivitas gitu. Jadi hitungan aja kalau coding apakah cukup 2 minggu atau cukup 10 hari.
Kalau testing apakah cukup seminggu atau apakah bahkan harus lebih lama 3 minggu, itu tergantung case kita gitu. Jadi estimasi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kita yang akan dijadwalkan nanti. Saya kira itu ya, mungkin mutakhirnya nggak ada, tapi gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi estimasi penjadwalan waktunya itu per aktivitas. Tentukan aja berdasarkan misalkan entah itu pengalaman atau studi literatur, mangga. Oke, ada lagi yang lain barangkali, mangga. Itu terkait scheduling ya, penjadwalan. Cukup? Apakah dirasa cukup? Pak izin bertanya Pak. Oke, mangga silakan Raden Muhammad. Apakah dari analisis PIS ini ada keterkaitannya dengan diagram ERD Pak? Entity Relationship Diagram Pak. Apakah ada kaitannya Pak? Oke, terima kasih. Kalau kaitannya gitu, paling nanti ke kebutuhan database-nya aja sih. Kalau IRD itu kan untuk menggambarkan keterkaitan entitas ya, yang nanti akan digunakan untuk merancang database. Ya kalau sekiranya misalkan nanti misal ya dalam konteks menganalisis spesies itu nanti kita lihat dari sisi keamanan database-nya dan sebagainya gitu kan. Mungkin kaitannya ya nanti akan merujuk ke kita butuh database-nya sebesar gimana gitu. Itu bisa aja sih. Misalkan gini, kita pas analisis itu misalkan itu sering muncul masalahnya itu problem itu adalah database sering crash misalkan. Karena setelah statistical analisis ternyata database itu nggak cukup misalkan. Database itu nggak overload misalkan gitu ya. Sehingga nanti kita mungkin di fase nanti kita akan ngerancang kapasitinya itu mungkin yang lebih besar gitu. Jadi kalau dibilang kaitannya langsung mutlak itu nggak terlalu berpengaruh sih gitu ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan database ya bisa jadi ada kaitannya gitu. Tapi nggak spesifik bahwa misalkan kayak gini. Kalau merancang database itu pasti harus ada gitu ya. Tapi kaitannya dengan analisis species mungkin bisa jadi salah satu temuannya atau salah satu hasil analisisnya itu kita untuk dijadikan dasar bagaimana merancang database yang lebih misalkan untuk skala besar gitu. Kalau nanti misalkan dirasakan bahwa pada saat dapat masalah itu terkait dengan database gitu. Mungkin ada kaitannya baru. Kalau tidak ada misalkan database-nya pain-pain aja tapi lebih ke informasinya atau lebih ke security aplikasinya berarti nggak ada kaitannya. Jadi tergantung konteks dari pada saat kita melakukan analisisnya. Apakah dari sisi database ada masalah atau tidak kan gitu. Tinggal lihat aja di sana. Itu paling jawaban dari saya. Oh ya Pak, ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, silakan. Sama-sama. Pak izin bertanya, kalau misalkan dari sisi metodologi yang digunakan ya, itu metodologi yang digunakannya itu bebas atau disesuaikan dengan permasalahan saat itu? Kalau misalkan disesuaikan, contoh case-nya itu seperti apa? Oke, baik. Apabila metodologi yang kemarin ya gitu. Jadi bedakan menentukan tahapan dengan metodologi. Kalau menentukan tahapan itu kayak kemarin ya, kita pilih mau pakai 4, misalkan kayak planning, analisis, desain, implementasi. Atau mau pakai 5, planning, analisis, desain, coding, testing misalkan. Jadi kita 5. Itu menentukan tahapan. Kalau menentukan metodologi itu menentukan cara kerja kita gitu. Misalkan gini, kalau misalkan sistem kita itu misalkan harus misalkan linear atau terstruktur berurut. Oke, maaf ya, barusan internetnya terputus.
Lost sinyalnya. Kalau saya masih terdengar oleh teman-teman? Masih Pak, Oke. cuma tadi terpotong. Dengar, Bang. Ya barusan terputus ininya apa? Lossnya paketnya lost. Sekarang udah nyambung lagi. Jadi menentukan tahapan itu menentukan kayak tadi ya gitu. Nah, menentukan metodologi betul, menentukan cara kerja ya. Misalkan jadi kalau gini, kalau kita timnya itu permasalahannya itu misal kemarin ya contoh, misalkan permasalahannya itu sudah jelas, kemudian bahkan besar kompleks dan sebagainya. Waterfall kemarin itu misalkan cocok ya, karena apa dia tuh terurut gitu. Terurut, kemudian misalkan kita perencanakan dulu, beres perencanaan baru analisis, beres analisis kita desain, kemudian baru coding, testing, selesai. Nah, terkadang kita pun mungkin nggak tahu seperti itu tuh nanti kelamaan gitu. Karena apa? Ketika kita misalkan mengurut seperti itu, artinya orang yang melakukan coding itu harus nunggu beres analisis, misalkan. Harus beres desain dulu seperti itu. Nah, terkadang kita mungkin butuh yang agile, yang lebih cepat. Ya misalkan kalau misalkan dalam project misalkan gini, kita mau deploy aplikasi misalkan untuk mendengarkan musik misalkan contoh misalkan ya, atau bikin aplikasi untuk suatu e-commerce gitu. Nah itu kalau pakai waterfall itu nggak cocok gitu. Karena apa? Biasanya itu dia itu pengen misalkan gini, pertama memang ada perencanaan dulu, kemudian masuk versi 1 sistemnya ya, atau Scrum 1. Nanti kita misalkan buat aplikasi itu nggak langsung seluruhnya ya, nggak langsung fitur-fitur semuanya, kita ambil misalkan fitur untuk pengenalan produk dulu. Jadi kita buat kebutuhan untuk analisis produknya dulu, kemudian desain untuk kebutuhan produknya, setelah itu di testing, di deploy. Jadi sekarang aplikasi versi 1 itu orang bisa melihat produknya dulu gitu. Bisa lihat barang-barangnya, bisa lihat ininya gitu. Tapi belum misalkan ada transaksinya. Nanti versi kedua, nah karena itu anggaplah versi beta rilis, kemudian kita planning lagi, kita buatkan untuk transaksinya. Sekarang orang bisa beli nih aplikasi produknya. Kalau sebelumnya kita itu misalkan nggak bisa beli, dia hanya bisa melihat-lihat aja fitur-fiturnya apa aja misalkan gitu. Seperti itu ya. Kemudian pembelian, orang bisa beli. Nah belinya pun misalkan belum pakai member, jadi orang sekarang bisa beli tapi belum pakai membership. Jadi versi kedua itu orang sudah bisa beli tapi tanpa membership. Supaya apa? Supaya langsung dirilis ke pasar gitu, deploy. Nah versi ketiga baru misalkan gini, kalau mau beli sekarang harus jadi member, register gitu kan. Nah jadi kalau yang seperti itu otomatis nggak mungkin pakai apa? Pakai waterfall gitu. Jadi sekali lagi itu sesuai dengan kebutuhan. Dan rata-rata kalau yang sekarang aplikasi-aplikasi yang fintech ya, yang sudah berbasis nanti yang dideploy ke aplikasi Android dan sebagainya itu jarang seperti itu gitu. Karena apa? Biasanya itu lebih baik rilis dulu, nanti fitur-fiturnya belakangan nambah gitu. Jarang yang nunggu langsung, karena bisa keburu orang kita mau launching, orang lain udah launching duluan gitu. Misalkan kalau kita melihat fenomena-fenomena kayak Gojek itu kan nggak langsung gitu, langsung mungkin di awal itu kan dia hanya satu fitur aja dulu rilis, setelah rilis tambahin fitur lagi pembayarannya, nanti rilis lagi fitur apa, bisa pakai GoPay, ada rilis fitur lagi yang baru, seperti itu gitu. Jadi nggak waterfall gitu. Tapi kalau waterfall bisa nggak, misalkan kalau untuk kayak gini misalkan sistem penjualan desktop gitu kan, aplikasi kasir gitu, itu kan pasti masih yang seperti itu masih pakai waterfall lah gitu. Kayak KP Anda aja sebenarnya masih waterfall, kalau skripsi Anda masih waterfall. Karena apa? Anda ngurut ngerjainnya gitu. Tapi kalau untuk rata-rata sistem atau aplikasi yang sudah online, yang nanti targetnya itu adalah aplikasi yang online gitu, rata-rata memang jarang pakai waterfall, paling pakai prototyping. Kadang kita juga pakai prototyping gitu. Jadi ketika kita itu nggak langsung buat aplikasinya, tapi buat user interface-nya yang nanti akan diuji ke user gitu. Nanti baru setelah user oke, baru di coding gitu. Kayak aplikasi kayak Figma ya, teman-teman kalau lihat Figma yang disebut Adobe XD itu kan kita bisa mendemokan prototipe dari aplikasi gitu. Walaupun aplikasinya belum dibuat ya gitu. Logiknya aja gitu ya, kayak
Misalkan kita bisa masukin login, password, nanti selesai, nanti ke transaksi selesai, nanti muncul report. Itu hanya interface dari prototipenya gitu, bahkan belum di coding gitu. Aduh, logik itunya gitu. Kalau udah oke, baru misalkan kita deploy ke yang aplikasi sebenarnya gitu. Jadi sekali memang sesuai kebutuhan ya kalau untuk pemilihan dari metodologi. Gimana kita nanti ke usernya, targetnya ya seperti apa, nah itu harus seleksi gitu. User juga menentukan gitu, menentukan bahwa apakah aplikasi itu waktu rilisnya panjang atau tidak, itu berpengaruh begitu. Kalau waktu rilisnya itu sangat panjang, ya lebih baik mungkin bisa diselesaikan dulu. Tapi kalau pendek, berarti kita rilis fitur-fitur mana dulu gitu, dipilih-pilih gitu. Itu paling asri ya jawabannya. Iya baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain mangga, barangkali masih ada. Atau cukup? Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa mungkin udah waktunya istirahat. Sekian mungkin dari pengalaman dari saya, mudah-mudahan ada gambaran sehingga nanti teman-teman bisa ya tadi. Ketika teman-teman dikasih case study, bisa menentukan masalahnya apa sih gitu. Salah satunya pendekatan analisis case study. Kedua, bisa misalkan menentukan solusi ya. Ini waktunya panjang tidak gitu. Kalau waktunya panjang, pilih metodologi yang agile untuk panjang. Kalau waktunya pendek, berarti kita harus lebih agile gitu. Kemudian kompleks tidak, nanti milih metodologi yang tepat. Kemudian tentukan penjadwalan, buat penjadwalannya sesuai dengan tahapannya. Itu pun harus bisa ya. Kemudian membuat alokasi anggaran. Perkiraan estimasi kita itu biaya berapa gitu. Ya. Artinya kadang dengan kompleks misalkan biaya waktu segitu, biaya segitu, kita nentuin sumber dayanya harus banyak atau sedikit gitu. Itu berpengaruh ke kita. Terakhir adalah analisis kelayakan sehingga bisa dibuat yang namanya proposal. Itu paling untuk sesi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, apa yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan ada memacu ya untuk lebih rajin belajar. Oke, itu aja paling dari saya. Kita lanjut mungkin pertemuannya di minggu selanjutnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.